Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian selalu tetap sehat dan bugar sehingga kalian tetap dapat terus belajar meningkatkan pengetahuan yang kalian punya. Baik anak-anak, hari ini kembali kalian akan bersama saya belajar PDTO ya, atau pekerjaan dasar teknik otomotif. Dan ini anak-anakku sekalian merupakan pertemuan kedua ya, setelah kita kemarin di pertemuan ke-1 kita sudah membahas beberapa hal yang merupakan materi awal dari pelajaran PDTO. Kemudian ini kita masih di bab ke-1 anak-anakku sekalian. Di bab ke-1 ini sebagaimana sebelumnya ya, kita masih akan belajar tentang apa itu alat-alat tangan atau yang disebut juga dengan hand tools ya, hand dan tools ya, hand tangan, tools alat. Jadi alat-alat tangan dengan KD atau kompetensi dasar, yaitu mengklasifikasikan jenis-jenis hand tools dan menggunakan macam-macam hand tools. Jadi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar mengklasifikasikan jenis-jenis hand tools dan belajar menggunakan macam-macam hand tools. Baik, anak-anakku sekalian, untuk hand tools yang berikutnya yang akan kita bahas di sini adalah kunci busi. Ya, siapa yang tidak tahu kunci busi ya? Kunci busi tentunya kunci yang digunakan untuk melepas dan memasang busi. Seperti apa sih penampakannya? Ini dia penampakannya ya. Ini adalah penampakan kunci busi ya, bisa kalian lihat pada gambar 1.11 di situ yang A ya, yang itu merupakan gambaran kunci businya dengan handle ya, di situ ada handle-nya anak-anakku sekalian. Ini kalau kita lihat dari gambar yang A dan B relatif berbeda ya kunci businya, karena memang kunci busi itu sendiri kan beragam ya, ada beberapa jenis. Mungkin juga nanti beda motor itu juga kuncinya juga ada yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, gambar yang A adalah kunci businya dan yang B di sini merupakan contoh penggunaan kunci busi ya. Oke. Nah, apa sih kunci busi? Kunci busi adalah kunci yang digunakan untuk membuka busi pada kendaraan bermotor. Sehingga kunci busi ini termasuk dalam jenis kunci special tools atau kunci spesial ya, atau special tools. Fungsi dari kunci busi ini sebaiknya hanya digunakan untuk membuka atau memasang busi saja. Jadi fungsinya yaitu untuk memasang dan melepas atau membuka busi ya, dan jangan digunakan untuk yang lainnya. Oke. Karena kita kadang merasa bahwa ini bisa nih dibuka dengan menggunakan kunci busi misalnya. Kita masih saja menggunakan kunci busi untuk membuka hal-hal yang lain gitu ya. Itu tidak dibenarkan ya. Karena sekali lagi di sini kunci busi ya memang khususnya untuk busi ya. Makanya dia disebut dengan special tool karena ya dia spesial hanya untuk membuka busi saja, tidak untuk membuka baut-baut yang lain misalnya, tidak ya. Jadi itu sebabnya dia disebut dengan special. Kemudian berikut ini adalah contoh lain ya, gambar lain yang bisa kita lihat di sini. Contohnya nih, pada contoh ini yang kunci busi dengan handle yang berwarna biru ini, dan pada handle-nya ini ada berbentuk huruf T tapi tidak T benar gitu ya, agak membengkok sedikit. Ini mungkin disesuaikan dengan kebutuhan kenyamanan tangan kita saat megang. Kemudian contoh berikutnya ini juga kunci busi ya, yang sering kita dapati pada motor-motor
Honda, jenis Honda gitu ya, bermesin Honda. Nah, ini biasanya ada pada motor Supra dan lain-lain gitu ya. Dan ini biasanya merupakan apa namanya, kunci busi bawaan yang biasanya kita dapatkan pada saat membeli. Nah, ini juga berikutnya ini adalah contoh lain daripada kunci busi ya. Dari bentuknya memang agak berbeda ini. Ketiganya relatif berbeda, namun apa namanya, dalam penggunaannya mereka sama, yaitu sama-sama digunakan untuk membuka ataupun memasang busi. Berikutnya anak-anakku sekalian, kita akan membahas hand tools yang ini, yaitu kunci Inggris ya, atau disebut juga dengan wrench. Sebetulnya sih adjustable wrench ya. Kenapa disebut dengan adjustable wrench? Karena dia merupakan kunci yang bisa di-adjust. Maksudnya bisa di-adjust itu adalah bisa kita atur sesuka hati. Jadi rahangnya bisa kita katupkan, bisa kita longgarkan ya, sehingga bisa menyesuaikan dengan kepala baut, apa namanya, ukuran kepala bautnya sendiri misalnya. Nah, ini adalah kunci Inggris atau wrench yang yang bisa kita lihat, kita semua tahu lah ya. Namun kemudian di sini nanti yang penting kita pelajari adalah bagaimana agar kita bisa menggunakan alat ini dengan benar, sesuai dengan apa namanya, peruntukannya ya, kebutuhannya, kapan kita menggunakan alat ini ya. Ini yang harus kita ketahui sehingga kita tidak menjadi mekanik yang ceroboh gitu. Karena kita asal saja menggunakan alat tanpa mengetahui ilmunya, tanpa mengetahui sejauh mana sih resiko yang akan diakibatkan oleh alat itu sendiri, tool itu sendiri ya. Jadi kita harus tahu tuh, kita harus tahu kita harus tahu alatnya apa, fungsinya apa, dampak yang bisa diakibatkan oleh alat itu apa, dampak positif negatifnya. Dampak positifnya misalnya apakah bisa dia mempercepat pekerjaan atau tidak, atau dampak negatifnya misalnya apakah dia justru akan menyebabkan resiko lain seperti misalnya lecet dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kunci Inggris ini penampakannya ya. Pada gambar 1.12 ini adalah penampakan daripada kunci Inggris atau yang disebut dengan wrench, atau yang ada juga yang menyebutnya dengan adjustable wrench. Ya, kunci Inggris itu adalah kunci yang dapat diatur pembukaan lebar kuncinya. Jadi rahangnya itu kita bisa atur, kita bisa sesuaikan dengan ukuran daripada kepala baut ataupun mur yang kita buka ya. Jadi dia bisa diatur rahangnya sehingga hampir dapat digunakan untuk semua ukuran, tergantung dari penyetelan ukuran kunci Inggris tersebut. Jadi misalkan memang kan kunci Inggris itu ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecil ya. Dan semakin besar kunci Inggrisnya, semakin dia bisa diperuntukkan untuk berbagai ukuran daripada baut ya. Jadi baut bisa dengan kunci Inggris yang besar, semakin banyak ukuran baut yang bisa dibuka dengan menggunakan kunci Inggris tersebut. Namun tentu saja dengan resiko-resiko ya. Oke, fungsi daripada kunci Inggris ini sendiri adalah untuk membuka berbagai jenis mur ataupun baut. Nah, namun kalau misalnya kita memperhatikan fungsinya sih mirip dengan kunci-kunci yang lain ya, dengan kunci pas gitu, kunci ring juga sama ya. Cuman kunci Inggris ini sebetulnya adalah kunci yang merupakan langkah terakhir dalam penggunaannya ya. Artinya ketika misalnya nggak ada kunci-kunci yang lain, maka kita baru menggunakan kunci Inggris ya. Jadi misalnya kita sudah nggak ada kunci pas yang pas, nggak ada kunci ring yang pas untuk membuka baut ataupun mur gitu ya,
maka barulah langkah terakhir kita menggunakan kunci Inggris. Kenapa seperti itu? Karena kunci Inggris ini kan rahangnya ya, rahangnya itu bisa diatur ya, sehingga ada kemungkinan ada pergerakan di situ pada bagian rahangnya, sehingga pergerakan itu sangat berisiko sama rusaknya kepala baut ataupun mur, sehingga terjadi lecet ya. Kalau misalnya seperti kunci pas ataupun kunci ring itu permanen ya, artinya tidak ada resiko gerakan di situ, sehingga resiko yang namanya lecet relatif lebih sedikit. Apalagi kunci ring malah hampir tidak ada resikonya ya. Kalau kunci pas mungkin masih ada resiko untuk kepleset, untuk slip ataupun kepleset yang bisa menyebabkan yang namanya kepala baut itu menjadi rusak. Kemudian hand tools yang berikutnya akan kita bahas di sini adalah kunci T. Nah, kunci T itu seperti apa sih penampakannya? Ini dia ya, penampakan daripada kunci T. Nah, jadi pada gambar 1.13 ini adalah kunci T itu sendiri ya. Di bagian handle di sini berbentuk T ya, kemudian di ujung ini bisa kita lihat bentuknya seperti ini juga, mirip-mirip kunci sok. Kunci T adalah kunci yang bentuknya berbentuk T. Nah, bentuk kuncinya seperti kunci sok. Jadi bagian ujungnya ini ya mirip kunci sok karena anakku sekalian. Namun pada handle-nya ini yang kemudian dia yang menjadikannya menjadi berbentuk T. Hanya saja tangkanya lebih panjang. Kalian bisa perhatikan pada gambar 1.13 ini untuk memahami bentuk dari kunci T. Fungsinya adalah untuk memasang atau membuka mur atau baut yang tidak terlalu keras, dan biasanya untuk dapat menjangkau mur atau baut yang terletak jauh dari jangkauan. Jadi tangkai ini sengaja didesain panjang, anak-anakku sekalian. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk menjangkau baut atau mur yang susah atau agak jauh dari jangkauan atau yang terlalu menjorok ke dalam. Nah, ini kita bisa menggunakan kunci T untuk membukanya ya. Cuman kita mesti tahu tuh ya, kondisi daripada baut itu sudah keras apa tidak ya. Kalau terlalu keras maka mungkin ada yang namanya resiko ya. Resiko misalnya ketika kita buka menggunakan kunci T ini, maka ada resiko mungkin slip ya, sedikit slip misalnya, sehingga menyebabkan kepala bautnya menjadi rusak juga. Itu kita harus perhatikan ya, anak-anakku sekalian. Ini kunci T, masih di kunci T ya. Ini adalah gambaran lain daripada kunci T. Nah, jadi ada yang bentuknya seperti ini. Dia pada ujung-ujung sisinya itu ada yang berbentuk seperti kunci sok dengan ukuran yang berbeda-beda ya. Nah, kemudian ini adalah contoh lain ya. Ini juga adalah kunci T yang relatif panjang, kemudian fokus dia pada satu soketnya yang digunakan untuk membuka baut atau ya. Berikutnya, hand tools yang akan kita bahas adalah tang sirklip atau yang disebut dengan snap ring plier. Jadi ini adalah snap ring plier, penampakannya anak-anakku sekalian seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini pada gambar A itu adalah tang sirklipnya ya, atau yang disebut dengan snap ring plier. Kemudian yang B adalah penggunaan tang sirklip. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada dua jenis sebetulnya anak. Ini yang lurus, kemudian yang ini ada melengkung. Cuman dia nggak nampak jelas di sini. Nanti saya tunjukkan dalam gambar yang lain.
Oke, apa itu tang sirklip? Tang sirklip adalah jenis tang yang ujungnya runcing. Ada yang lurus dan ada yang bengkok. Jadi yang sebelah sisi kiri ini adalah yang lurus ya. Kemudian yang bagian tengah, gambar bagian tengah ini yang berbentuk bengkok. Cuma nanti bengkoknya ini nggak begitu jelas terlihat, nanti saya tunjukkan di gambar yang lain ya. Jadi perhatikan gambar 1.14a ya untuk memahami beragam bentuk dari tang sirklip. Oke, ya bisa kalian lihat sendirilah di situ. Nah, fungsinya adalah hanya untuk membuka snap ring atau sirklip. Snap ring itu, ring itu cincinnya, ring berbentuk cincin gitu ya. Ring cincin snap gitu atau sirklip. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah tang sirklip dalam. Jadi dia ada cincin, ada yang berbentuk cincin di dalam itu yang disebut dengan snap ring ya, atau yang disebut dengan sirklip. Nah, pada gambar ini kita lihat di sini menggunakan tang sirklip yang lurus. Kemudian ini juga ya. Nah, ini yang disebut dengan tang sirklip luar, yaitu digunakan untuk diperuntukkan untuk sirklip yang di bagian luar, sedangkan ini yang sirklip yang bagian dalam yang satu ini begitu. Nah, ini adalah dua gambaran yang lebih jelas, yaitu tentang tang sirklip dengan ujung bukaannya yang lurus dan yang bengkok. Nah, gitu, seperti itu tampilannya, bisa kalian lihat sendiri anak-anakku sekalian. Kemudian hand tools yang berikutnya atau alat tangan yang berikutnya yaitu obeng plus. Obeng plus itu siapa yang nggak kenal dengan obeng plus? Ya, semua orang tahu lah obeng plus, bahkan kita ya umumnya masyarakat juga punya yang namanya obeng plus ini. Karena memang sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, untuk membuka baut-baut yang berbentuk plus di dalam untuk keperluan di rumah ya. Nah, seperti ini lebih jelasnya. Nah, obeng plus ya. Obeng plus itu ada ya obeng ya. Yang obeng cuman dia pada bagian ujungnya berbentuk plus. Ya, jadi berbentuk plus dia. Dan digunakan untuk membuka baut seperti pada gambar C ini ya, dia berbentuk plus kan, jadi seperti itu ya. Gambar 1.15a ini merupakan obeng plusnya, kemudian yang B itu bentuk ujung obeng plus ya. Kalau kita lihat dari atas itu ya, akan terlihat seperti itu ya sebetulnya ya. Kemudian yang C bentuk baut plus atau baut yang berbentuk plus di situ ya. Yang itu yang akan dibuka menggunakan obeng plus. Kemudian pada gambar D di situ penggunaannya. Ya. Jadi tinggal kita masukkan ujungnya pada kepala baut yang berbentuk plus itu, kita putar. Obeng plus berbentuk seperti pada gambar 1.15. Ukuran dari obeng plus ini adalah 2 x 150 mm. Berarti ketumpulan ujung dari obeng ini adalah 2 mm. Dan panjang lengannya adalah 150 mm. Jadi kalau kalian lihat ukurannya nanti ada yang 2 x 150 mm. Berarti itu kesimpulannya bahwa ketumpulannya berarti ukurannya 2 mm, sedangkan panjang lengannya atau tangkainya adalah 150 mm. Sementara itu untuk ukuran obeng plus 3 x 200 mm berarti ujung ketumpulannya lebih besar dari yang pertama dan panjang lengannya. Tetapi orang sering menyebutnya dengan obeng kecil, obeng sedang dan obeng panjang. Jadi masyarakat awam itu, masyarakat kita ya umumnya kita tidak tahu dengan ukuran-ukuran itu. Yang penting ada yang bilang obeng kecil, ada obeng yang ukurannya kecil, ya udah obeng kecil. Kemudian ada yang obeng ukuran sedang, ya udah disebut dengan obeng sedang. Dan misalnya kalau ada obeng panjang disebut obeng panjang gitu. Ya, jadi masyarakat awam umumnya tidak melihat kepada ukuran-ukuran tersebut.
Fungsi dari obeng plus adalah untuk membuka skrup ataupun baut yang ujungnya berbentuk plus, di mana skrup atau baut itu kondisinya tidak terlalu kencang ataupun keras. Ya, jadi skrup ini seperti baut ini ya. Cuman dia kan kalau pada baut skrup ini dia bulat ya, jadi tidak ada untuk dibuka dengan menggunakan kunci pas, tidak. Jadi bulatan aja dia, cuman di atas di kepalanya itu ada cetakan yang berbentuk plus. Oke. Hand tools atau alat tangan atau alat yang digunakan yang dalam penggunaannya untuk mengoperasikan hanya menggunakan tenaga manusia, yaitu hand tools ya. Hand tools yang berikutnya ini adalah obeng min. Nah, seperti apa sih obeng min? Obeng min itu seperti ini penampilannya. Nah, ini obeng min nih. Pada gambar 1.16a, obeng min gitu ya, merupakan obeng minnya sendiri. Kemudian yang B itu bentuk ujung obeng min. Jadi kalau kita lihat dari atas itu sebetulnya dia berbentuk min ya. Kemudian yang C adalah baut atau skrup yang berbentuk min. Nah, ini bautnya yang berbentuk min, ini yang akan dibuka menggunakan obeng min ya. Kemudian D, penggunaan obeng min bisa kita lihat pada gambar ini ya. Obeng min disebut min karena bentuk ujungnya lurus seperti tanda min. Ukuran obeng min adalah panjang ujung dikali panjang lengan. Misalnya ukuran 5 kali 250 meter berarti panjang ujungnya adalah 5 mm dan panjang lengannya 250 mm. Namun untuk obeng min ini orang juga sering menyebutnya dengan obeng kecil, obeng sedang, dan obeng panjang. Sebetulnya sama ya dengan obeng plus yang tadi, kurang lebih lah. Masyarakat kita itu nggak mikir dengan ukurannya ya. Jadi yang pada dasarnya sebetulnya ada ukurannya gitu. Nah, ini kalian penting untuk ketahui ya, bahwa kenapa ada yang 5 kali 250 mm misalnya, berarti 5 itu merupakan panjang ujungnya ya, sedangkan panjang lengannya yang 250 mm gitu. Kemudian untuk yang gambar D ini merupakan penggunaan obengnya. Fungsi daripada obeng ini adalah untuk melepaskan atau memasang skrup ataupun baut yang ujungnya berbentuk min, dan juga kondisi skrup ataupun baut tersebut tidak terlalu kencang ataupun keras. Ya. Baik anak-anak, yang berikutnya ini yang agak langka mungkin kita ketahui ya, yaitu hand tools yang bernama obeng berbentuk positif. Seperti apa sih ya obeng berbentuk positif itu? Berarti ini lagi-lagi anak-anak pada bagian ujungnya itu dia tidak sama dengan min ataupun plus. Kali ini bentuknya positif. Seperti apa positif itu? Nah, seperti ini anak-anakku sekalian ya. Jadi ini adalah positif. Nah, obeng berbentuk positif ini kita lihat di situ ujungnya ya. Nah, itu dibuka, hanya dipergunakan untuk membuka baut yang juga berbentuk positif. Nah, jadi beda sama yang plus sama yang minus gitu. Kita lihat di situ kepalanya, kepala bautnya seperti apa. Nah, itu bentuk yang seperti itu disebut dengan positif. Baut atau skrup positif ini digunakan pada kendaraan tertentu dan bentuknya seperti pada gambar 1.17b. Untuk dapat membuka ataupun melepaskan baut ini harus menggunakan alat yang tepat, yaitu obeng berbentuk positif. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan obeng baut dengan bentuk positif seperti ini, maka kita nggak boleh menggunakan obeng yang berbentuk plus gitu ya. Karena misalnya mirip plus gitu, kita bisa menggunakan ini. Nah, ini bahaya anak-anakku sekalian, karena itu bisa merusak kepala skrup itu sendiri atau baut itu sendiri ya. Kalau skrupnya ini rusak kepalanya, maka repot nanti ya, susah kita untuk membukanya gitu. Jadi kita harus menggunakan obeng yang tepat untuk membuka skrup ataupun baut tersebut. Namun lagi-lagi perlu diingat, ini hanya terdapat pada kendaraan tertentu saja ya, tidak semua kendaraan menggunakan bentuk skrup yang positif seperti ini gitu.
Nah, umumnya yang plus minus saja gitu ya. Tapi ada memang kendaraan tertentu yang memang dia sengaja, produsennya itu membuat baut yang berbentuk positif ya, yang khusus gitu, sehingga butuh obeng yang positif juga untuk membuka. Berikutnya obeng berbentuk torx. Lagi-lagi ini obeng yang apa namanya yang mungkin tidak sering kita lihat gitu. Kalau yang sering kan obeng plus sama minus ya. Kali ini hand tools atau alat tangan yang berikutnya ini adalah obeng berbentuk torx. Nah, seperti apa sih? Seperti inilah gambarannya. Obeng berbentuk torx itu sendiri ya. Kita bisa lihat ini pada gambar A, anak-anakku sekalian, ujung obeng dengan variasi ukuran ya, berbagai variasi ukuran. Nah, jadi ukuran yang kecil sampai yang besar nih ada seperti ini. Nah, cuman kita bisa lihat pada bagian atasnya gitu ya, pada bagian atas atau matanya ya, pada bagian mata daripada obeng ini sendiri dia berbentuk seperti bintang segi 6 gitu ya, cuman pada ujungnya ini tumpul dan agak rata ya, seperti itu ya. Nah, itu digunakan untuk membuka tentu saja baut yang berbentuk torx juga ya, yang seperti yang bisa kalian lihat pada gambar B ini tadi, di sebelahnya ini ya. Jadi seperti itu ya, obeng apa namanya, kepala skrupnya itu akan berbentuk torx juga, menyesuaikan dengan si pembukanya atau si pemasangnya, yaitu obengnya sendiri gitu ya. Maka seperti itu. Sama halnya dengan baut atau skrup berbentuk positif, baut atau skrup berbentuk torx juga digunakan oleh kendaraan tertentu saja. Untuk melepas atau memasangnya harus digunakan obeng berbentuk torx juga. Ya, jadi tidak semua kendaraan menggunakan apa namanya, skrup positif ini sehingga memerlukan apa namanya, obeng berbentuk torx juga. Maksud saya torx ya. Tidak semua kendaraan menggunakan baut yang berbentuk torx ini juga ya. Jadi apa namanya, sehingga tidak hanya kendaraan tertentu saja yang menggunakan skrup yang berbentuk torx ini, sehingga membutuhkan untuk kendaraan tertentu tersebut membutuhkan obeng torx. Ya, anak-anak sekalian, sekian penjelasan dari saya untuk hari ini. Semoga ini akan menambah pengetahuan kalian tentang pekerjaan dasar teknik otomotif gitu ya. Kalian kembangkan, kalian pelajari terus, semangat terus belajar walaupun dalam kondisi pandemi ataupun apapun. Yang namanya belajar harus tetap belajar, meningkatkan pengetahuan kita ya. Karena anak-anak sekalian, yang namanya waktu itu adalah sangat penting ya. Setiap waktu yang kita miliki kita harus gunakan untuk selalu untuk mengembangkan diri kita, sehingga kita menjadi manusia yang terus berkembang, tidak stagnan ya, tidak apalagi tambah menurun gitu ya. Kemampuan kita, akhlak kita, kepribadian kita, kesehatan kita harus semakin menjadi lebih baik. Demikian saya kira cukup anak-anakku sekalian. Sampai jumpa lagi di pertemuan ketiga pada pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan kita sudah bisa bertemu tatap muka nanti anak-anakku sekalian, sehingga kita bisa lebih interaktif dalam komunikasi pembelajaran kita. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.